أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala lewat ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat berserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat pada diri khatib umumnya untuk kita semua. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita sudah memasuki satu bulan, di mana bulan ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, begitu juga Allah menyempurnakan dengan waktu. Dan dalam satu tahun dibagi 12 bulan. Dan dari 12 bulan ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thalathun mutawalliyatun, ada 3 bulan yang berturut-turut. Wa wahidatun mutafarriqah, dan 1 bulan yang terpencil. 3 bulan yang berturut-turut itu adalah yaitu sekarang bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. 1 bulan yang terpencil yaitu bulan Rajab yang kemarin kita sudah lalui. Mudah-mudahan kita memasuki pada bulan Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita dapat memanfaatkan bulan ini dengan beragam kebaikan dan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Zulqa'dah maupun Zulhijjah ini adalah bulan yang begitu spesial, yang begitu dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zulqa'dah itu asal kata dari
zu dan qa'ada. Zu itu kalau bahasa santri min asma'il khamsah, atau ada dalam bahasa Arab khusus 5 isim. Karena kenapa ada 5 isim atau 5 kata isim tersebut, dia mempunyai aturan tersendiri. Di antaranya satu lafaz abun, akhun, hamun, fu dan du. Ketika waktu ropa, isim 5 ini ciri ropanya dengan waw. Ketika khopat, ciri khopatnya dengan iya. Ketika nasab, ciri nasabnya dengan alif. Bisa dibaca za, bisa dibaca zi, bisa dibaca zu. Zulqa'dah atau zalqa'dah atau zilqa'dah. Zu itu artinya yang memiliki, yang menguasai. Qa'dah itu dari qa'ada, artinya duduk bersantai. Karena pada bulan ini kebiasaan orang-orang Arab tidak melakukan bepergian. Mereka duduk, mereka diam untuk menghormati bulan ini. Karena bulan ini adalah bulan yang dilarang untuk berperang, mengocorkan darah dan lain sebagainya, untuk menghormati salah satu bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulhijjah artinya yang mempunyai ibadah haji. Karena bulan ini juga adalah bulan yang spesial untuk umat Islam, untuk menyempurnakan keislamannya. Bagi mereka yang sudah mampu dan diberikan kemampuan oleh Allah, tiada lain untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni melaksanakan ibadah haji. Tidak tawar-menawar, orang yang sudah mampu mesti melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Bagi orang yang sudah mampu dan tidak ada niat, bahkan tidak mau melaksanakan, kata Nabi, silahkan matinya. Apakah mau memilih kun Yahudian atau Nasranian? Apakah mau jadi orang Yahudi ataupun orang Nasrani? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi di bulan 2 ini, Zulqa'dah dan Zulhijjah, apa yang kita istimewakan, apa yang harus kita kembangkan peribadatan di 2 bulan ini? Tiada lain yang bukan yang pertama, kalau kita mempunyai kemampuan, silahkan persiapkan dari sekarang untuk menunaikan ibadah haji. Orang yang mempunyai kemampuan untuk ibadah haji, silahkan sekarang pergi, sekarang berangkat untuk menunaikan dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kapan kita dikatakan mampu? Bahkan Imam Syafi'i di dalam kitab fikihnya dengan tegas, orang dikatakan mampu apabila dia mempunyai harta di perjalanannya, bekalnya, dan untuk bekal istri anaknya. Jadi kalau kita mempunyai harta, kita hitung dari sekarang. Hanya 2 kata Imam Syafi'i yang tidak boleh dihitung. 1, rumah yang sederhana, rumah yang apabila hujan kita tidak kehujanan, apabila panas tidak kepanasan, itu tidak usah dihitung. Yang kedua adalah alat untuk kita mencari nafkah, nasab kita ataupun kasab usaha kita. Kalau orang sebagai bengkel, jangan hitung mesin bengkelnya, alat-alat perabotan bengkelnya. Kalau petani, jangan dihitung sawahnya, jangan dihitung cangkulnya, jangan dihitung kerbau dan lain sebagainya. Kalau kita kalkulasikan, kita mempunyai tanah sisi jalan 100 bata, harganya lumayan. 1 bata sisi jalan sudah 10 juta. Kalau 100 bata kali 10 juta sudah berapa? Kalau sekarang harga ataupun tiket untuk melaksanakan ibadah haji mungkin hanya 50-80 juta, maka kita sudah terhitung wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ini adalah ibadah spesial yang terbesar yang harus kita persiapkan di bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah ini. Kalau kita mempunyai kekuasaan, mempunyai keleluasaan, mempunyai biaya, baik biaya perjalanannya, biaya bekalnya, biaya yang kita tinggalkannya, tiada lain, ini adalah pahala utama yang harus kita laksanakan di 2 bulan ini, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kita tidak mampu, ada pilihan yang kedua. Kalau kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, kenapa ibadah haji itu hanya di bulan haji? Kalau umroh itu boleh di bulan lain, tapi ibadah haji bisa dilaksanakan hanya di bulan haji saja. Karena al-hajju arafah, inti daripada ibadah haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Dan kita tidak bisa melaksanakan wukuf karena ditentukan waktunya.
10 Zulhijjah. Maka oleh karena itu umroh itu dinamakan dengan haji kecil karena ada satu rukun yang kita tidak terlaksanakan, yaitu Arafah atau wukuf di padang Arafah. Kalau umroh silakan bebas di kapan saja, tapi untuk haji itu hanya dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Ibadah haji kita tidak mampu, ada pilihan yang kedua, tiada lain dan tiada bukan adalah ibadah kurban. Persiapkan sekarang, beberapa minggu lagi kita akan memasuki Idul Kurban ataupun Idul Adha. Silakan untuk berkorban senantiasa. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh aku telah memberimu kepadamu Muhammad Al-Kautsar, telaga Kautsar. Tapi di sisi lain para mufassirin menafsirkan inna a'tainaka, sungguh aku telah memberikan kepadamu wahai makhluk, wahai ciptaan Allah Al-Kautsar, nikmat yang besar. Fashalli li rabbika wanhar, maka salat dan berkorbanlah. Salat dimensi kita dengan Allah, wanhar berkorban adalah kebaikan kita sesama manusia. Jadi tidak mampu melaksanakan ibadah haji, silahkan persiapkan dari sekarang untuk melaksanakan Idul Kurban. Cuma ada kesalahan, kebiasaan di kita, dikira satu orang itu ataupun yang dinamakan Idul Kurban itu adalah ibadah individu, ibadah personal. Tapi Nabi tidak mengajarkan seperti begitu. Karena kebiasaan kita kalau satu kambing itu satu orang, atau satu sapi itu 7 orang. Padahal secara aturan tidak seperti begitu. Yang diajarkan Nabi, walaupun kita cuma punya satu kambing, tapi kita mau berkurban satu keluarga, silakan. Tidak ada halangan, tidak ada kewenangan harus satu orang atas nama fulan. Jadi kalau kita satu keluarga, suami istri 2, punya anak 7, jadi 9 kita kurban dengan satu kambing. Nitip saya kurban untuk satu keluarga, itu bagus, baik. Tidak hanya untuk ini kurban atas nama fulan, tidak seperti begitu. Yang diajarkan Nabi, walaupun kita punya satu kambing untuk satu keluarga, itu bisa diatasnamakan satu keluarga penuh. Atau dalam satu keluarga itu istri kita sudah meninggal, anak sudah tidak punya, tapi mau satu sapi silakan, satu sapi satu orang, itu tidak ada hitungan kita harus satu kambing satu orang atau satu sapi 7 orang. Itu hanya kebiasaan dan tidak melanggar juga. Tapi yang diajarkan Nabi apa dalilnya? Nabi ketika mau berkurban, dia berkata, aku berkurban dengan satu ekor ini atas namaku dan atas nama keluargaku. Tapi di bulan berikutnya, di tahun berikutnya, Nabi mengkorbankan, ini aku kurban atas namaku dan atas nama umatku yang belum sempat melaksanakan Idul Kurban. Jadi untuk kurban itu tidak harus satu kambing untuk satu orang dengan nama fulan, atau satu sapi harus 7 orang. Satu sapi satu orang boleh, satu sapi satu keluarga boleh, satu kambing satu keluarga, satu keluarganya besar ada 30 orang, itu juga boleh. Tidak ada aturan satu kambing harus satu orang. Pun mau dispesialkan, kita satu keluarga ada 9, mau 9 sapi silahkan, atau 9 kambing silahkan, tapi tidak menentukan, kita harus menentukan satu kambing untuk satu orang. Jadi kalau kita tidak bisa melaksanakan Idul Kurban, ibadah haji, lalu pilih yang kedua, tiada lain, yaitu kita melaksanakan ibadah Idul Kurban. Waduh, ibadah kurban pun tidak mampu kita laksanakan, ada pilihan yang ketiga. Ibadah haji tidak punya uang, kurban juga sama tidak punya uang, minimal kita laksanakan nanti di bulan haji masuk. Ada 2 puasa yang sunnah, yaitu puasa Tarwiyah dan Arafah, 2 hari, tanggal 8 dan tanggal 9. Usahakan kalau tidak mampu ibadah haji, tidak mampu ibadah kurban, minimal 2 hari itu dispesialkan, diusahakan kita berpuasa sunnah Tarwiyah dan sunnah Arafah. Lalu yang terakhir, puasa pun tidak mampu, sakit dan lain sebagainya, ada pilihan terakhir, tiada lain, fasalli, maka sholatlah. Sholat apa di sana? Sholat Idul Adha. Jadi kalau orang kebablasan 4
empat ibadah ini tidak dilaksanakan di bulan Zulqa'dah dan bulan Dzulhijjah ini, sungguh merugi. Ibadah haji tidak, kurban tidak, puasa sunnah tidak, sholat Idul Adha pun ketiduran. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakan, kalau bisa 4-4-nya, tidak bisa 4-3, 2, 1 minimal untuk kita laksanakan sunnah-sunnah di bulan Zulqa'dah dan bulan Dzulhijjah ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik بسلامك وكمالك على سيد عبادك وصافي عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فيا أيها الذين آمنوا أوصي نفسي وإياكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دوام فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله